Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan situasi antar klan He dan klan Dong yang mulai memanas. Kedua sisi sudah saling menyusun strategi untuk mengalahkan yang lain. Dan yang pertama menyerang rupanya adalah dari klan Dongfang. Langkah yang tajam diambil untuk menyerang Fang Yuan, karena memang Fang Yuan adalah kunci kemenangan dari klan Dongfang. Jadi, Yu Liang memanfaatkan momen saat klan He lengah dan mengirimkan seorang asasin untuk membunuh Fang Yuan. Selamat kalau kata orang Jawa, alias untungnya Fang Yuan punya intuisi yang tajam. Karena itu dia bisa lolos dari sabit Dewa Yama. Hari pertarungan semakin mendekat, dan apa yang akan terjadi berikutnya? Trik apalagi yang akan Fang Yuan lakukan? Mari kita dengarkan bersama kelanjutan dari kisah hidup Fang Yuan di part 102. Di sisi lain, sekarang Bian Xisuan datang memberi laporan pada Yu Liang tentang penyerangan yang telah ia lakukan sebelumnya. Siapa yang menyangka kalau Raja Serigala bisa menghindari siasat ini? Tampak Yu Liang memandang hujan dari balik jendela. Nafasnya kembali terasa berat. Bagaimanapun, serigala sirip hiu itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan. Mereka pun sudah melakukan beberapa pengorbanan untuk menyiapkan rencana ini. Tapi, rupanya semua berakhir dengan kegagalan. Sungguh itu adalah kerugian untuk klan Dongfang. Pemimpin aliansi, penyerangan ini memang terlihat seperti kerugian untuk kita. Namun, tidak ada usaha yang sia-sia. Di saat terakhir, saya sempat menggunakan gu ledakan otak. Meski itu tidak langsung mengenainya, tapi aku yakin jiwanya ikut tergoncang. Dengan begitu, maka kekuatannya pasti akan turun drastis, kata Bian Xisuan yang melanjutkan laporannya. Gu ledakan otak, Yu Liang menoleh melihat ke arah Bian Xisuan. Bahkan, jika pencapaian dari Yu Liang itu tidaklah sedikit, tapi ini kali pertama dia mendengar nama gu ini. Lalu setelahnya, Bian Xisuan menceritakan detail tentang gu itu dan juga efek yang diberikannya. Mendengar semua yang dikatakan oleh Bian Xisuan, Yu Liang pun kini tampak merasa puas. Kalau begitu kuucapkan terima kasih untukmu. Kamu bahkan sampai harus kehilangan kartu truf milikmu. Tidak, aku hanya melakukan tugasku sesuai dengan perjanjian kita, kata Bian Xisuan sambil mengepalkan tangan. Kalau begitu, maka ambillah ini. Ini adalah hadiah yang telah kujanjikan padamu sebelumnya, kata Yu Liang sambil mengeluarkan sebuah gu dari apertur miliknya. Gu itu adalah gu bayangan tumpang tindih peringkat 4. Gu bayangan tumpang tindih peringkat 4 itu adalah gu yang sangat dibutuhkan oleh Bian Xisuan. Dengan gu ini, maka Bian Xisuan dapat menggunakan 2 buah gu bayangan di waktu yang bersamaan. Dengan begitu juga, dia memiliki kemungkinan untuk melakukan kombinasi dari serangan bayangan miliknya, sehingga ia akan melahirkan serangan yang jauh lebih mematikan. Namun, sebelum menerimanya, Bian Xisuan mendorong tangan Yu Liang. Dia berkata, "Silahkan pemimpin aliansi menyimpan gu ini untuk sekarang. Saya hanya akan mengambilnya setelah saya membunuh Raja Serigala." Setelah mengatakan itu, Bian Xisuan mundur dan menghilang di dalam bayangan. Melihat itu, Yu Liang tertegun untuk sesaat dan kemudian kembali menyimpan gu yang ada di tangannya. Sungguh, pendekar bayangan memenuhi reputasinya. Meski dia adalah ahli di jalur iblis, namun dia memiliki integritas yang tinggi.
Tidak heran jika banyak pemimpin dari jalan kebenaran yang bahkan rela menghabiskan banyak uang untuk memperkerjakan orang ini. Kalau begitu, sekarang aku hanya harus menunggu hasilnya, kata Yuliang sambil melihat ke arah luar jendela. Lantas, apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku mempersiapkan langkah cadangan jikalau pembunuhan ini gagal? Tapi, jika memang Raja Serigala terpengaruh oleh ledakan otak, maka setidaknya lebih banyak variabel yang muncul sekarang. Haruskah aku membuat kesimpulan baru untuk saat ini? Gumam Yuliang dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Yuliang akhirnya mengambil keputusan. Perlahan dia berjalan menuju rak buku. Dia menarik sebuah buku dan perlahan sebuah lorong terbuka. Yuliang kemudian masuk ke dalam lorong itu hingga mencapai bagian terdalam. Di sana, Yuliang menanam gu Raja Bakteri Bumi. Gu ini mampu membuat ruangan rahasia yang punya pertahanan yang sangat kuat. Ruangan ini adalah tempat khusus bagi Yuliang untuk melakukan ramalan. Karena memang saat dia melakukan ramalan, dia membutuhkan tempat yang aman supaya dia bisa tenang melakukan ramalan. Setelah memasuki tempat itu, Yuliang mulai berfokus pada aperturnya dan mulai melakukan beberapa simulasi. Dimulai dari pertanyaan, bagaimana jika Raja Serigala berhasil mengatasi ledakan otak, dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Setelah memikirkan itu, muncullah cahaya bintang dalam jumlah yang banyak, yang mana kemudian secara perlahan menyatu satu sama lain. Cahaya bintang sebelumnya ukurannya hanya sekecil pasir, tapi kini berubah menjadi 3 buah bola cahaya sebesar bola kasti. Perlahan cahaya itu diserap oleh Yuliang, dan Yuliang mendapatkan 3 pemahaman tentang rencana yang bisa ia gunakan untuk mengatasi Fang Yuan. Metode ini sesungguhnya cukup praktis, lantaran setelah menyerap bola cahaya bintang, maka semua informasi akan masuk ke dalam otak. Bahkan sampai detail yang kecil pun akan langsung diingat dengan jelas oleh Yuliang. Sayangnya, untuk melakukan hal semacam ini, Yuliang harus membayar harga yang mahal. Salah satunya adalah jiwa yang akan terluka dan menjadi lemah. Bahkan dalam beberapa kondisi, dia pun bahkan harus menukarkan masa hidupnya untuk melakukan ramalan. Setelah memahami ketiga metode yang baru saja ia dapatkan, Yuliang kembali melakukan penerawangan sekali lagi untuk mengenali pasukan mereka serta pasukan musuh. Sama seperti sebelumnya, ada ribuan cahaya bintang seukuran pasir yang tersebar di seluruh ruangan. Lalu, saat Yuliang mulai berkonsentrasi, maka partikel-partikel itu mulai menyatu dan menjadi lebih besar. Pada proses kedua ini, Yuliang sempat merasa kelelahan, dan dia pun segera menggunakan gu esensi roh untuk menstabilkan jiwanya. Lalu proses kembali dilanjutkan, hingga pada akhirnya terbentuklah 9 buah cahaya bintang yang ukurannya sebesar bola kasti. Yuliang tahu ini masih belum selesai dan dia melanjutkan penggabungannya. Hingga akhirnya ada 7 buah bola yang tersisa, dan Yuliang mulai menyerap semuanya. Bagus, sekarang aku bisa memahami semuanya. Dengan begini, aku satu langkah lebih maju daripada orang-orang itu. Meskipun ada satu hal yang disayangkan, bahwa kekuatan jiwaku terkuras habis. Andai saja aku bisa memperkuat jiwaku dengan menggunakan gu batu nyali, maka
aku bisa melakukan penerawangan dengan hasil yang jauh lebih baik lagi. Bahkan jika jiwaku rusak, selama aku memiliki Gu Batu Nyali, aku pasti bisa menyembuhkannya. Namun sayang, Gu Batu Nyali hanya ada di Gunung Danghun, gumam Yuliang. Setelah beberapa hari, hujan lebat mengguyur dataran utara. Akhirnya hari ini hujan itu berhenti. Awan gelap di langit perlahan terbuka dan menciptakan pilar cahaya yang turun ke permukaan bumi. Di ujung cahaya itu, kini terlihat pasukan dari aliansi klan Hei yang mana mereka semua bergerak menuju ke arah wilayah Chaofu. Melihat informasi dari pasukanku, tidak ada alasan untuk menjadi takut pada Dongfang Yuliang, kata Heluolan dengan penuh percaya diri. Tuan pemimpin aliansi benar. Dengan semua kekuatan ini, bahkan Dongfang Yuliang pasti akan ketakutan, kata salah seorang yang ada di dekatnya. Banyak orang yang kemudian ikut menyanjung Heluolan, tapi Fang Yuan diam saja di tempat duduknya sambil memejamkan mata dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Heluolan menyadari itu dan segera mengangkat cangkirnya dan berkata, "Saudara San Yin, mari kita minum." Mendengar itu, Fang Yuan membuka mata dan mengangkat cangkir miliknya. Lalu mereka lanjut minum bersama. Sementara itu Heluolan masih belum puas dan dia bertanya, "Saudaraku Sang Yin, ada apa denganmu? Apakah kamu masih memikirkan tentang si pembunuh itu? Atau jangan-jangan kamu terpesona olehnya?" Memang harus kuakui bahwa si ahli pedang bayangan itu sangatlah cantik. Wajar jika kamu menjadi tertarik padanya. Dan tenang saja. Nanti, setelah kita memenangkan perang ini, maka kau boleh memilikinya, kata Heluolan sambil merangkul Fang Yuan. Semua orang yang mendengar itu pun ikut tertawa. Lalu, salah seorang tetua berkata, "Ahli pedang bayangan memang sangat berbahaya, tapi dia juga sangat menggoda. Dari sudut manapun, wanita itu sangatlah cocok dengan Raja Serigala. Karena sekalipun wanita itu berbahaya dan berbisa, tetap saja dia tidak akan bisa membunuh Raja Serigala kita." Mendengar itu, semua orang pun tertawa dan setuju dengan pernyataannya. Tapi tidak dengan Fang Yuan. Dia tampak semakin kesal dan berkata, "Bagaimana kalian bisa begitu santai setelah kecolongan seperti ini? Kalian membiarkan ada orang yang menyelinap masuk dan kemudian pergi sesuka hati. Apakah kalian bahkan tidak malu dengan fakta itu?" Mendengar pernyataan Fang Yuan, semua orang terdiam 1000 bahasa. Ucapan Fang Yuan sungguh pedas, dan itu jelas menjadi pukulan telak untuk semua orang. Heluolan yang merasakan situasinya menjadi semakin tidak nyaman pun berkata, "Saudaraku Sang Yin, tolong redakan amarahmu. Semuanya masih ada dalam kendali kita. Kita tidak perlu menjadi panik." Tapi setelah itu Fang Yuan langsung melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Heluolan melanjutkan kata-katanya. Lalu Fang Yuan berkata dengan tegas, "Pemimpin klan Hei, aku tidak bisa terus diam di sini seperti ini. Sekarang di mana bahan dan gurom yang kuminta?" Sejujurnya, kali ini Fang Yuan memanfaatkan penyerangan ini untuk menyerang Heluolan. Bagaimanapun keberadaannya sebelumnya terancam, dan klan Hei harus memberikan pertanggungjawaban. Dan mendengar itu, wajah Heluolan menjadi masam. "Apa yang kau minta sudah kukirimkan melalui pelayanku." Mendengar itu, Fang Yuan dengan tenang berkata,
Jika memang demikian, maka aku akan undur diri sekarang. Setidaknya, aku harus bersiap jika ada serangan mendadak seperti sebelumnya. Fang Yuan mengatakan itu dengan nada yang kesal, lalu kemudian meninggalkan tempat perjamuan itu. Sedangkan Hei Luolan kini tampak mendengus karena kesal. Setelah itu, Hei Luolan tidak ingin kursi sebelahnya itu kosong, dan dia melirik ke samping. Di sana ada Sun Shihan, seorang masterku peringkat 4 tahap awal. Lalu Hei Luolan menyuruhnya untuk duduk di tempat Fang Yuan. Mungkin itu terlihat seperti hal yang biasa, tapi duduk di samping pemimpin aliansi itu punya makna yang dalam. Karena itu, Sun Shihan sangatlah senang. Lalu dia mencoba untuk menunjukkan kemampuannya. Sesungguhnya, selain memiliki kultivasi peringkat 4, Sun Shihan itu pandai dalam menyusun strategi. Karena itu, dia pun mulai menyampaikan banyak strategi pada Hei Luolan. Sedangkan, di sisi lain, hal ini tentu membuat semua orang yang ada di sana menjadi kesal dan iri. Sementara itu, di klan Dongfang, kini Yu Liang meminta 3 bawahannya untuk datang menghadap. Xuan Ming, Jian Wan Sang, dan Wei Xin memberi hormat kepada pemimpin aliansi. Kata Wei Xin sambil memberikan hormat. Ketiga orang itu adalah masterku dari jalur perbudakan yang bergabung dalam aliansi klan Dongfang. Meskipun tidak ada yang sekuat Fang Yuan, tapi masing-masing dari mereka mampu mengendalikan puluhan ribu hingga sampai 100.000 binatang buas. Yu Liang duduk dan melihat ke arah mereka. Alasanku memanggil kalian bertiga hari ini itu adalah untuk mendiskusikan cara menghadapi Raja Serigala. Mendengar nama itu, ekspresi ketiganya seketika berubah. Kemudian ketiganya saling bertukar pandang satu sama lain. Meski mereka takut, tapi jika bertiga, mungkin saja hasilnya akan berbeda. Karena itu, Wei Xin sebagai perwakilan menjawab, "Kami akan mendengarkan instruksi dari pemimpin aliansi." Yu Liang mulai bicara dan memberikan detailnya. "Tahukah kalian tentang kombinasi jiwa 3 hati?" Mendengar itu, mata ketiganya memadat. Mereka jelas tahu tentang jurus ini, karena jurus ini adalah salah satu jurus terkuat milik klan Dongfang. Yu Liang sudah mulai lagi menyusun strategi untuk menyingkirkan Fang Yuan. Sementara itu, kita akan kembali pergi dan menengok persiapan dari Fang Yuan. Apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kini, di dalam sebuah ruangan, cahaya warna-warni melayang di udara, dan Fang Yuan fokus untuk menyatukannya. Cii! Suara melengking terdengar di telinga. Suara itu disertai dengan angin kencang yang kemudian memporak-porandakan seluruh ruangan. Wajah Fang Yuan memadat dan dia mengumpat. Sial, gagal lagi. Tampak Fang Yuan kini sedikit frustasi. Belakangan ini, Fang Yuan sudah beberapa kali mencoba untuk menyempurnakan Gu ini, tapi belum pernah berhasil sekalipun. Dan sebenarnya Gu apa yang saat ini ingin disempurnakan oleh Fang Yuan? Jelas, apapun itu, semuanya pasti adalah bagian dari kecurangan Fang Yuan. Pada dasarnya, Fang Yuan tahu bahwa senjata terkuat lawan adalah kombinasi jiwa 3 hati. Karena itu, dia kemudian membuat Gu bayi menangis, yang mana seharusnya baru akan muncul beberapa tahun lagi. Dalam ingatan Fang Yuan,
Dia ingat kalau He Luolan menderita kerugian besar akibat pertarungan melawan Yu Liang, yang mana itu hanya menghasilkan kemenangan tipis. Semua kerugian itu sesungguhnya berasal dari kombinasi jiwa tiga hati ini. Karena kemenangan tipis ini, He Luolan akhirnya memilih untuk mundur. Sedangkan klan Dong kini bisa bernafas dengan lega dan kembali membangun kekuatannya dari awal. Lalu sampai suatu hari, Ma Hongyun secara kebetulan berurusan dengan klan Dongfang. Dia akhirnya dijebak dan terkena kombinasi jiwa tiga hati. Gara-gara itu, Ma Hongyun ditangkap hidup-hidup dan dipenjarakan. Tapi, mungkin Ma Hongyun kalau ada di dalam sebuah cerita tersendiri, dialah MC-nya. Karena sesungguhnya, semua cerita yang ada di dataran utara ini berpusat pada kisah Ma Hongyun. Sosok budak yang kemudian berhasil menjadi kaisar di istana kekaisaran. Nah, ketika MC ditangkap, di cerita manapun pasti dia akan mendapatkan bantuan. Sama seperti itu, Ma Hongyun pun secara kebetulan bertemu dengan King Yu, adik dari Yu Liang. Mereka mulai bertukar cerita hingga pada akhirnya asmara. Gara-gara itu juga, King Yu pada akhirnya menaruh hati pada Ma Hongyun. Dan akhirnya, dialah yang kemudian membantu Ma Hongyun untuk melarikan diri. Bahkan, King Yu juga memberikan kelemahan dari kombinasi jiwa tiga hati. Setelah Ma Hongyun kembali dengan selamat, dia kembali bersama dengan istrinya Zheng Ling'er, yang mana sangat ahli dalam pemurnian. Akhirnya, setelah itu, Zheng Ling'er menciptakan Gu Bayi Menangis khusus untuk melawan kombinasi jiwa tiga hati. Gara-gara Gu Bayi Menangis ini, pada kesempatan berikutnya, Ma Hongyun memimpin pasukan dan berhasil mengalahkan Yu Liang. Sejak itu, kejatuhan dari klan Dongfang pun dimulai. Mereka yang sebelumnya adalah klan berskala besar, hancur hanya tersisa sebagai klan berukuran kecil. Sayangnya, tidak lama setelah itu, kekacauan di antara kelima wilayah akhirnya pecah. Perang terjadi di mana-mana dan secara kebetulan, para Master Gu dari benua tengah berhasil mendapatkan resep kombinasi jiwa tiga hati. Setelah itu, para Master Gu dari wilayah tengah mulai memodifikasi dan kemudian menggunakannya sebagai alat perang. Untuk beberapa waktu, dataran utara mengalami kerugian besar gara-gara kombinasi jiwa tiga hati. Lalu, sebagai seorang pemimpin, Ma Hongyun tidak bisa melihat penderitaan dari para bawahannya. Dia kemudian memutuskan untuk mempublikasikan Gu Bayi Menangis. Dan oleh karena itu, semua orang akhirnya bisa menggunakannya. Karena Gu Bayi Menangis itu memiliki hampir semua ahli di dataran utara, akhirnya kombinasi jiwa tiga hati kehilangan kegunaannya dan mulai dilupakan. Kebetulan saat perang itu terjadi, Fang Yuan sudah mulai menjelajah dan mendapatkan resep Gu Bayi Menangis. Karena itu, sekarang Fang Yuan mencoba untuk menyempurnakannya. Sesungguhnya, resep Gu Bayi Menangis itu tidaklah sulit dan hanya menggunakan bahan-bahan yang umum. Tapi, tingkat keberhasilannya lah yang sangat rendah dan sulit untuk menyempurnakannya. Bahkan setelah lebih dari 10 kali percobaan, Fang Yuan masih gagal. Fang Yuan pada akhirnya bangun dan menghela nafas panjang. Dia kemudian berjalan menuju ke arah jendela. Saat ini di luar, Fang Yuan bisa melihat bahwa ada beberapa penjaga yang bertugas berpasangan dengan Master Gu investigasi. Mereka memang khusus ditugaskan untuk berjaga-jaga, supaya kejadian penyerangan oleh ahli pedang bayangan itu tidak terulang lagi.
Lalu, di sisi lain, kini beberapa manusia fana dan Master Gu tingkat rendah mulai membangun pertahanan mereka. Ada yang menggali kanal, mendirikan benteng, dan bahkan menara pengawas. Apa yang Fang Yuan lihat itu adalah garis pertahanan ketiga dari klan He. Sedangkan untuk bagian depan nanti akan menjadi medan perang utama. Seharusnya besok barisan depan akan mulai berperang. Tapi masih ada waktu sebelum aku harus turun tangan, gumam Fang Yuan. Sesungguhnya Fang Yuan pun tahu bahwa saat ini apa yang terjadi di pihak klan Bei adalah hasil peraturan dari Sun Shihan. Bahkan jika Fang Yuan tidak terlalu mengenalinya, namun dari pertemuan pertama, dia tahu dengan jelas karakter dari Sun Shihan. Jelas bahwa Sun Shihan itu mencoba mencari muka dan menyingkirkan Fang Yuan. Oleh karena itu, pada bagian awal pertarungan ini, Fang Yuan seolah diasingkan supaya dia bisa unjuk gigi. Tapi, apakah itu kerugian untuk Fang Yuan? Oh, jelas tidak. Justru Fang Yuan berkata, karena mereka tidak ingin aku menyerang sekarang, aku jadi memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Karena itu, semuanya malah menguntungkan aku. Penyerangan terus berlanjut hingga 3 hari lamanya. Wei Luolan juga sudah mulai memimpin pasukan utama untuk bergerak ke garis depan. 5 hari kemudian kedua pasukan sudah bersiap satu sama lain dengan kekuatan utama mereka. Bendera kedua klan berkibar di langit dan membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Pada malam harinya, bulan bersinar cerah dan hanya sedikit bintang yang terlihat di langit. Kini Fang Yuan berada di kamar dan duduk di atas bantal. Dia kini sedang mengaktifkan Gu Pikiran Luar Angkasa. Gu Pikiran Luar Angkasa itu adalah jenis Gu peringkat 5 yang dibeli di surga kuning oleh roh tanah di Gunung Danghun. Lalu setelah membeli itu, roh tanah pun mengirimkannya melalui Gu perspektif gerak. Di bawah pengaruh Gu Pikiran Luar Angkasa, Fang Yuan dapat memvisualkan diri dalam kepalanya. Fang Yuan kini punya sebuah misi, yaitu menangani Gu ledakan otak yang ditinggalkan oleh Bian Sisuan di dalam kepalanya. Memang, pada saat penyerangan terakhir, Gu ledakan otak itu masih bersarang di kepala Fang Yuan. Namun, Bian Sisuan gagal mengaktifkan Gu ini karena Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk menekannya. Lalu setelah merasakan keberadaan Gu ledakan otak, Fang Yuan memang tidak langsung menyingkirkannya. Karena dia tahu bahwa ada keuntungan besar yang bisa ia dapatkan setelah menyempurnakan Gu ledakan otak. Karena Gu ini, itu adalah salah satu peninggalan dari Yang Mulia Iblis Pencuri. Dengan menggunakan Gu ini, Fang Yuan bisa merasakan jejak dari tanah terberkati, tempat di mana Gu ini sebelumnya berada. Belakangan ini, Fang Yuan secara berkala sudah menggunakan Gu Pikiran Luar Angkasa untuk menguraikan Gu ledakan otak. Dan hari ini adalah saat di mana Gu ledakan otak itu terurai. Maka Fang Yuan segera mengambil posisi dan memasuki ranah otaknya. Di sana, Fang Yuan bisa melihat Gu ledakan otak ini sudah terurai menjadi gumpalan cahaya hitam serta cahaya putih seukuran kepalan tangan orang dewasa. Melihat itu, Fang Yuan tersenyum. Akhirnya, penyempurnaan terbalik berhasil. Fang Yuan kemudian mengeluarkan cahaya hitam dan putih itu dari kepalanya. Lalu terbentuklah 2 buah Gu peringkat 3. Sesungguhnya Gu peringkat 3 ini bukanlah harta yang berharga. Bagi Fang Yuan, keduanya itu adalah Gu biasa saja. Tetapi yang menjadi harta karun itu adalah
apa yang kini ada di dalam kepala Fang Yuan. Setelah menguraikan gu ledakan otak, informasi dalam jumlah besar masuk ke kepala Fang Yuan, dan akhirnya dia bisa menemukan apa yang ia cari. Tanah warisan yang mulia iblis pencuri ada di lembah Luopo, kata Fang Yuan dengan penuh semangat. Fang Yuan kembali mengingat, ada seorang Master Gu legendaris yang ada di puncak peringkat 9 Spectral Soul Demon Venerate. Dia pernah berkata, di dunia yang luas ini, pilihan terbaik untuk penguatan jiwa adalah Gunung Danghun, dan untuk pemurnian jiwa itu adalah Lembah Lupo. Dengan memiliki keduanya, maka seorang Master Gu bisa mencapai kesuksesan yang besar dalam jalur jiwa. Lalu setelahnya, tidak akan ada lagi hambatan di dunia ini yang akan berarti. Fang Yuan menyadari betapa besarnya bantuan yang dapat diberikan oleh kedua tanah suci ini. Jika seorang Master Gu berkultivasi secara normal, biasanya ia akan membutuhkan sekitar 20 tahun untuk mengembangkan jiwanya hingga menjadi 1000 jiwa manusia. Namun Fang Yuan berbeda. Dia bisa mendapatkan 1000 jiwa manusia kurang dari setengah tahun. Namun sayangnya meski jumlah jiwa Fang Yuan itu sangatlah besar, dia masih harus memurnikannya supaya menjadi lebih berguna. Karena itu, Fang Yuan berkultivasi dengan menggunakan gu jiwa serigala peringkat 4. Tujuannya adalah untuk merubah jiwa manusia menjadi jiwa manusia serigala. Namun, sekarang Fang Yuan sudah ada di peringkat 5. Karena itu, gu jiwa serigala peringkat 4 itu kurang bermanfaat untuk Fang Yuan. Sebelumnya, satu-satunya jalan untuk mengembangkan jiwanya adalah dengan mendapatkan gu jiwa serigala peringkat 5. Tapi sekarang tidak. Selama Fang Yuan memiliki tanah warisan di lembah Luopo, maka dia bisa memurnikan jiwanya dengan jauh lebih cepat. Fang Yuan bahkan kini mulai berpikir bahwa di masa depan dia mungkin akan melepaskan jalur perbudakan atau jalur kekuatan miliknya, lalu menggantinya dengan jalur jiwa, jika dia bisa mendapatkan lembah Luopo. Tapi jelas itu tidak sekarang. Waktunya sudah semakin dekat dengan pertemuan para pahlawan. Belum lagi, lembah Luopo itu jaraknya cukup jauh. Jadi Fang Yuan akan menyimpannya saat ini. Di masa depan, dia pasti akan pergi ke lembah Luopo. Sekarang aku akan memanfaatkan jalur perbudakan serta jalur kekuatanku untuk membangun reputasi di dataran utara. Namun aku harus masih berhati-hati dengan klan Dongfang, lantaran masih ada orang-orang seperti Mo Xiguang serta Bian Xisuan, yang mana mereka masih cukup mampu untuk mengancam nyawaku. Gumam Fang Yuan saat memikirkan pertarungan besar yang akan segera terjadi. Lalu pada hari berikutnya, Fang Yuan masih terus berkultivasi sambil terus menyempurnakan gu bayi menangis. Dia juga terus berkomunikasi dengan roh tanah di Gunung Danghun untuk membuat beberapa pengaturan. Banyak hal yang harus diurus, baik itu tentang kawanan serigala, kelinci, rubah, manusia berbulu, rockman, atau bahkan sekte bangau abadi. Serta yang tidak kalah penting adalah jual beli di toko kuning. Setelah beberapa hari ini, akhirnya Fang Yuan kembali bisa menjual resep sisa yang sebelumnya ia jual di toko kuning. Dari penjualan itu, kini setidaknya dia bisa mendapatkan 11 batu esensi abadi, yang mana sebelumnya Fang Yuan bisa mendapatkan 28 batu esensi abadi. Memang berkurang, dan itu adalah hal yang wajar, karena memang menjual resep sisa yang sama itu akan semakin turun harganya dari waktu ke waktu. Tapi untuk saat ini, kondisi dari Gunung Danghun menjadi lebih aman, karena setidaknya masih ada beberapa batu esensi abadi yang bisa dimanfaatkan oleh Fang Yuan.
Lalu setelah 3 hari berlalu, pertarungan di antara pasukan terdepan dari kedua belah sisi akhirnya membuat Yuliang secara pribadi menulis surat untuk Heiluolan. Ketika Heiluolan membaca surat itu, dia terkejut. Dan kemudian dia bertanya, apakah pasukan belakang dari klan Dongfang sudah tiba? Sun Shihan yang ada di sana menjawab, pasukan mereka masih berjarak 5.000 li. Dan mereka masih dalam proses membangun pertahanan kelima. Mendengar itu, Heiluolan pun tersenyum. Kekuatan mereka awalnya lebih rendah dari kita. Bagaimana mereka punya rasa percaya diri dengan membagi kekuatan mereka seperti ini? Sungguh konyol. Sun Shihan pun tersenyum. Dongfang Yulian sepertinya tengah bermain api. Tapi sebaiknya kita menunggu sampai pasukan belakang kita juga berkumpul. Dengan begitu, kekuatan kita akan melampaui mereka. Saya yakin itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Mendengar itu jelas Heiluolan pun senang. Karena akhirnya dia punya kesempatan untuk menghancurkan Yuliang. Bagaimanapun dia sudah menyimpan dendam pada Yuliang untuk waktu yang lama. Sebelumnya, Heiluolan sangat menyukai King Yu, tapi Yuliang justru mempermalukannya. Kali ini, dia akan datang membalaskan dendam itu puluhan kali lipat lebih parah. Tampak mata Heiluolan kini menajam. Jadi berapa lama sampai semua pasukan kita akan berkumpul di sini? Tanya pemimpin klan Wang. 4 hari, jawab Sun Shihan. Kalau begitu, akan kutuliskan surat untuk Yuliang. Kalau kita akan menghabisi mereka dalam 4 hari, kata Heiluolan sambil tertawa dengan keras. Setelah itu, surat Heiluolan akhirnya sampai ke tempat Yulian. Dia membacanya sekilas dan kemudian menyerahkannya pada para pemimpin pasukan di aliansinya. Setelah membaca itu, para petinggi pun mulai naik pitam. Yuliang kemudian menenangkan mereka yang saat ini tengah marah. Dia dengan tenang tersenyum lalu berkata, semuanya jangan menjadi tidak sabaran. Surat ini sudah sesuai dengan prediksiku. Aku sudah menyusun ulang rencana berulang kali. Dan mari dengarkan rencana ini. Setelah itu, semua orang mendengarkan rencana Yuliang dan kemudian segera bergegas untuk menyiapkan diri. Tidak terasa, 4 hari pun berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari yang cerah, namun akan segera berubah menjadi hari yang penuh dengan genangan darah. Pertarungan besar akan segera dimulai. Dan see you again di next video. Sorry banget rekan-rekan, karena ya ini masa-masa lebaran ya, jadi agak kurang waktunya untuk menyiapkan naskah dan juga rekaman. Ane kira sampai di sini dulu. Sorry banget. Kita jumpa lagi di next video. See you again dan bye.